Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semuanya, selamat datang di podcast spesial kami dalam rangka pemenuhan tugas besar mata kuliah agama Islam. Kami dari kelas IT 4805. Meskipun ini hanyalah tugas, insya Allah akan jadi sesuatu yang relate dan bermakna bagi kita semua. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang bisa dibilang sangat dekat, tapi justru sering kita abaikan, yaitu gerakan back to masjid. Bersama aku, Syarat Aulia Azahra, dengan NIM 1030324000036 dan juga tiga sahabat hebatku. Aku Naura Syawatwa Putri dengan NIM 1030324300001. Perkenalkan, saya Mutiara Zalfana Naidin dengan NIM 1030324300009. Perkenalkan, saya Nur Afni Suhra dengan nomor itu mahasiswa 10304300031. Halo, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat dan semangat banget Syara. Alhamdulillah siap sharing dan diskusi santai nih. Alhamdulillah senang banget bisa ngikutin untuk diskusi dengan topik yang sangat menarik ini. Kalau Sharon, apa kabar sendiri? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung aja ya. Pertama, kita bahas dulu deh apa sih sebenarnya gerakan back to masjid itu dan kenapa ini penting banget buat kita sebagai anak muda di zaman sekarang. Jadi gini, sebenarnya masjid itu bukan cuma tempat buat sholat. Nah, di masa Rasulullah SAW, masjid itu pusat dari segalanya, dari pendidikan, politik, ekonomi, sampai sosial. Jadi semua itu berawal dari masjid. Nah, tapi di zaman sekarang ini masjid itu malah sepi, apalagi dari anak-anak muda kayak kita ini. Nah, kita ini kan lebih betah ya nongkrong di coworking space, coffee shop, mall, atau bahkan di pinggir jalan daripada duduk sebentar di masjid. Betul banget tuh. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bayangin aja anak muda kayak kita yang dekat sama masjid, dapat tempat spesial di hari yang mengerikan nanti. Dan kita juga kadang mikir, aku belum cukup baik buat ke masjid. Tapi justru masjid itu tempat kita memperbaiki diri. Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya sholat maghrib dan isya di masjid yang ada di dekat asrama, misalnya mesua yang ada di dekat kosan. Atau kita bikin kegiatan yang kreatif, tapi tetap membumi, misalnya kajian atau ngikutin kajian, diskusi ringan, atau belajar bareng sambil santai. Aku mau tanya, kalian punya pengalaman pribadi gak sih yang bikin kalian tuh ngerasa kalau masjid itu tuh punya tempat khusus gitu di hati kalian? Aku pernah, jadi pas SMA kemarin, aku pernah ikut jadi panitia buat acara buka puasa bersama di bulan Ramadan. Nah, awalnya itu cuma bantu dekorasi masjid aja, kayak susun-susun makanan, bantu dekorasi buat orang ambil makanan. Nah, tapi justru dari situ aku ngerasa aku dapat rumah kedua. Karena kayak tiap hari ke masjid kan buat dekorasi, tiap maghrib gitu. Nah, ngelihat orang-orang yang tulus ibadahnya itu jadi lama-kelamaan ngubah cara pandangku tentang hidup. Kalau aku sendiri, aku punya teman yang dulu agak jauh dari agama. Tapi karena dia iseng ikut buka puasa bersama di masjid kampus, dia akhirnya nyemplung ke dunia kajian. Nah, sekarang dia malah aktif jadi panitia dakwah, dan jadi emang salah satu langkah kecil bisa jadi awal perubahan besar. Aku juga ngerasain sih, kayak sekarang ini aku lagi ikut komunitas Alfat di kampus kan. Itu kayak komunitas untuk orang Islam berkumpul dan melakukan hal-hal bermanfaat. Jadi di Alfat ini kayak mereka ngadain banyak banget event, dari tabligh akbar, terus ada sholat subuh bersama, terus buka puasa bersama. Wah, keren banget sih pengalaman kalian berdua. Menurut aku di kampus juga nyediain komunitas Alfat kan, seperti yang disebutin Naura tadi. Itu tuh pada waktu bulan Ramadan yang sangat bermanfaat karena dia ngadain kegiatan buka puasa bersama, kajian menjelang buka puasa, dan juga sahur bareng. Bahkan dia ngadain loh, kalau nggak salah ya, dia tuh ngadain 10 hari terakhir berdiam diri di masjid. Apalagi baru-baru ini kita ngelewatin hari besar kan, yakni hari raya Idul Adha. Dia juga ngadain loh kurban bareng. Nah, itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa seperti kita ini. Oke, menurut kalian apa sih yang bikin anak muda tuh sekarang agak males atau ngerasa asing sama masjid? Karena lingkungan sih, terutama lingkungan. Karena kalau nggak ada teman yang ngajak ya udah dia bakalan malas ke masjid. Aku dulu pas SMA punya teman
yang sering banget ngajakin aku sholat. Jadi sejak saat itu aku sering banget sholat di musola, walaupun kayak gara-gara aku sholat itu waktu istirahatku kepotong, tapi gara-gara teman yang ngajakin aku itu aku jadi lebih semangat buat sholat di masjid. Dan terkadang untuk fasilitas masjid juga belum ramah anak muda, misalnya tidak ada wifi, tempat belajar atau bahkan tempat duduk yang nyaman. Nah, kita perlu bikin masjid itu menjadi tempat yang nyaman juga untuk produktivitas dan kreativitas asalkan tetap sesuai dengan adab yang ada. Dan satu lagi, kurangnya role model. Kita jarang lihat anak muda yang keren tapi juga rajin ke masjid. Padahal banyak kok kita butuh sosok-sosok yang relatable, yang inspiratif di sekitar kita. Apalagi bisa dilihat ya, sekarang tuh MSU menurut aku sangat memadai sih kalau misalnya hanya untuk kita datang sholat ataupun berdiam diri sebentar sejenak istirahat dari jenuhnya tugas perkuliahan, karena beneran tempatnya senyaman itu. Dan juga dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyikan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas sholata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muqtadin, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian ada satu kutipan ayat lagi yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi wa isja'alnal baita masyabatan linnasi wa amnan wattakhisu min maqami Ibrahim musallan wa hidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya littaifina wal akifina warrukahi sujud, yang artinya dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Nah, dari ayat ini sangat menggambarkan betapa nikmatnya sholat di masjid itu. Oke, jadi setiap langkah kita menuju masjid itu bukan cuma berpahala ya ternyata, tapi juga memperbaiki hati kita. Kata orang bijak, kalau hatimu terasa kosong, temukan isi hatimu di rumah Allah. Betul banget nih, dan ingat kita juga nggak perlu nunggu baik dulu untuk ke masjid. Tapi justru di masjid kita bisa belajar jadi baik. Jangan takut datang ke masjid dengan keadaan yang belum sempurna, karena kita semua pun masih belajar. Maka dari itu, ayo kita mulai gerakan kecil ini bareng-bareng. Ajak satu orang teman, ikut satu kegiatan masjid atau salah satu kajian bersama. Kemudian mari juga kita lakukan sholat berjamaah di masjid. Lama-lama akan terasa dan jadi kebiasaan. Oke, sobat pendengar, semoga podcast ini bisa jadi awal buat kita semua. Back to masjid bukan sekadar slogan, tapi panggilan hati. Karena saat kita kembali ke masjid, sebenarnya kita sedang kembali ke fitrah, ke jati diri, dan ke tujuan utama kita sebagai hamba Allah. Yuk kita ubah mindset kita. Masjid bukan sekedar cuma tempat jadi eksklusif. Masjid itu tempat semua orang yang mau berubah, yang mau tumbuh. Kita mungkin nggak bisa langsung bikin perubahan besar, tapi kita juga bisa mulai dengan langkah kecil yang konsisten. Dan semoga Allah beri kita kekuatan untuk terus dekat dengan rumahnya. Dan semoga kita jadi generasi yang memakmurkan masjid, bukan hanya mengisi dunia, tetapi juga akhirat. Terima kasih telah mendengarkan podcast Back to Masjid. Jangan lupa terus sebarkan semangat ini. Saya Sharon. Saya Naura. Saya Mutiara. Dan saya Afni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid bukan tujuan akhir, tapi titik awal menuju hati yang lebih tenang. Kita tak harus sempurna untuk melangkah ke masjid, cukup punya niat untuk mendekati. Langkah kecil ke masjid hari ini adalah investasi besar untuk kehidupan abadi. Saat kita kembali ke masjid, kita sedang kembali ke jati diri sebagai hamba. Dan juga karena di rumah Allah, semua jiwa yang lelah bisa kembali pulih.